Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Segala puji dan kesyukuran hanya milik Allah. Tiada daya dan upaya selain dengan izin Allah. Semoga sholawat dan kemaslahatan selalu tercurah kepada Rasulullah, keluarganya, sahabatnya, dan orang yang mengikutinya. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah rahimakumullah yang saya hormati, alhamdulillahirabbil alamin, kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyambut bulan mulia yaitu Ramadan 1446 Hijriah. Semoga jamaah rahimakumullah beserta keluarga dalam keadaan sehat sehingga bisa melaksanakan ibadah puasa dengan penuh iman dan takwa. Jamaah rahimakumullah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tazkirah singkat dan garis besarnya saja, yaitu tentang The 9 Golden Habits, yaitu 9 kebiasaan emas langkah awal menjadi muslim sejati. Dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Tahrim ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum narah, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhkanlah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Maka kita harus mensikapinya dengan membiasakan kebiasaan-kebiasaan emas untuk menjadi muslim sejati. Adapun golden emas yang pertama atau kebiasaan emas yang pertama yaitu tentang sholat. Sholat harus kita biasakan, sholat wajib khususnya dalam awal waktu, dan kemudian sholat sunnah rawatib, sholat sunnah tahajud, dan sholat sunnah duha. Karena kedudukan sholat sebagai barometer amal seseorang. Rasulullah SAW bersabda, sungguh pada hari kiamat pertama kali yang Allah hisab adalah amalan seseorang yaitu sholatnya. Jika sholatnya baik, maka ia akan beruntung dan selamat. Jika sholatnya rusak, ia akan celaka dan merugi. Kemudian habits atau kebiasaan emas yang kedua yaitu puasa sunnah. Membiasakan puasa sunnah yaitu puasa Daud, puasa Senin Kamis, Ayyamul Bid, Tasyu'a dan Asyura, puasa di bulan Sya'ban, puasa setelah Ramadan ini yaitu 6 hari dalam bulan Syawal, kemudian puasa Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Adapun habits yang ketiga yaitu membiasakan mengeluarkan zakat, infak, dan sedekah. Karena zakat, infak, dan sedekah yaitu 2,5% dari total penghasilan kita. Karena pada harta yang kita miliki ada sebagian harta milik orang lain yang harus menerimanya. Kemudian kebiasaan emas yang keempat yaitu tadarus Al-Quran. Tadarus Al-Quran juga harus kita biasakan dalam keluarga kita, ajak anggota keluarga kita untuk membiasakan membaca Al-Quran dan memahaminya, kemudian mempelajarinya, dan kemudian mengamalkannya, karena Al-Quran merupakan nasihat. Al-Quran merupakan penawar hati. Al-Quran merupakan petunjuk dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kebiasaan emas yang kelima adalah beradab Islami. Beradab Islami ini yang pertama adalah dalam pergaulan. Kemudian lisan kita jaga. Dalam bercakap-cakap dengan orang lain harus kita jaga. Kemudian adab berpakaian. Kita sebagai muslimah harus menutup aurat, berpakaian menutup dada dengan menggunakan jilbab yang lebar. Dan jangan menggunakan bahan yang terlalu tipis dan juga yang ketat. Kemudian adab dalam kegiatan sehari-hari. Dalam kegiatan sehari-hari ini marilah kita sebagai ibu, sebagai awalul madrasatul ula dalam keluarga, kita mengajak
sebelum melakukan kegiatan kita harus berdoa, dan setelah melakukan kegiatan pun juga harus berdoa dengan doa-doa yang telah kita amalkan sehari-hari. Kemudian adab yang keenam yaitu membaca. Membaca bisa menambah kita, menambah ilmu, dan juga Allah senang kepada orang-orang yang membaca dan menambah ilmu, sehingga Allah akan mengangkat derajat kita. Karena dalam Al-Quran pun yang pertama kali adalah supaya kita membaca, yaitu Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Kemudian yang selanjutnya yaitu kebiasaan yang ketujuh adalah mengaji. Kita membiasakan mengaji minimal seminggu sekali berada dalam komunitas atau kelompok orang-orang yang soleh. Kemudian yang kedelapan, The Nine Golden yang kedelapan yaitu berjamaah dan berorganisasi. Dalam rangka kita mengajak orang lain untuk berjamaah dan berorganisasi, untuk menggerakkan organisasi, mengajak kepada kebajikan, dan menyuruh hal-hal yang ma'ruf dan mencegah hal-hal yang mungkar. Kemudian The Nine Golden yang terakhir yaitu berpikiran positif atau positive thinking. Kita membiasakan berpikiran positive thinking dalam segala hal, terutama dalam ketika kita menyikapi sesuatu. Antara lain yaitu dengan berprasangka baik terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala atau husnudzon billah sebagai landasan kita. Kemudian yang kedua, berpositif thinking terhadap kehidupan lingkungan kita. Kemudian yang ketiga, berpositif thinking terhadap diri sendiri, yaitu tentang kemampuan diri kita, tentang kesehatan diri kita. Kemudian yang keempat, berpositif thinking terhadap apa yang menimpa diri kita. Yang kelima, berpositif thinking terhadap orang lain. Demikian tadi 9 kebiasaan, mudah-mudahan kita bisa melaksanakan dan bisa menjauhkan diri dari api neraka dalam keluarga kita maupun diri kita. Sekian tazkirah yang saya sampaikan, ada benarnya, ada betulnya itu dari petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ada kurangnya itu adalah kekurangan dari diri saya sendiri. Selamat melaksanakan ibadah puasa dan ibadah-ibadah yang lain, amalan-amalan yang lain. Semoga kita dalam keadaan sehat, iman dan takwa akan meningkat. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Billahi fi sabilil haq. Semoga kita selalu bersama Allah di jalan kebenaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.